Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan ya di rumah. Dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun dengan cara daring. Oke, melanjutkan materi sebelumnya. Pada video sebelumnya kita membahas tentang AJP dengan menggunakan metode HPP. Ini ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas siklus akuntansi berikutnya, yaitu tentang neraca lajur atau yang dikenal dengan kertas kerja atau yang dikenal dengan worksheet. Nah, kolomnya kita menggunakan 10 kolom, di mana terdiri dari neraca saldo, AJP, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Nah, fungsi neraca lajur ini adalah untuk memudahkan kita dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, seperti itu ya. Lalu, kolom-kolom ini harus diisi dari data-data sebelumnya. Ya, yang harus diisi dengan data-data sebelumnya adalah neraca saldo dan kolom AJP. Kita nanti menggunakan AJP yang pertama, yaitu tentang AJP dengan metode ikhtisar laba rugi. Yang ini ya, nanti kita menggunakan ini. Kemudian, bagaimana cara menyusun neraca lajurnya? Nah, pertama adalah masukkan dulu perkiraan-perkiraan yang ada di dalam kolom buku besar ya, yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Nah, ini ya. Ada kas, ada persediaan barang dagang, ada piutang dagang, asuransi, iklan. Nah, ini harus urut ya, dari kodenya, mulai dari harta yang kodenya adalah 1, harta lancar 101 ya, 10, kemudian ke harta tetap yaitu 11 ini, kemudian ke utang yang kodenya adalah 2, kemudian modal yang kodenya adalah 3, dan 4, penjualan kodenya adalah 4, pembelian kodenya adalah 5, serta gaji beban. Maaf ya, beban-beban kodenya adalah 6. Nah, ini harus urut sesuai dengan perkiraan-perkiraan yang dibutuhkan. Nah, ini sudah kita masukkan perkiraan nama-nama perkiraan beserta nomornya. Jadi kita tinggal memasukkan angka-angkanya ke dalam neraca saldo. Nah, kolom neraca saldo ini asalnya dari mana dan harus diisi dari mana? Jadi kolom neraca saldo ini diisi dari neraca saldonya ini ya. Kita klik. Nah, dari data-data ini. Oke, sekarang kita masukkan satu per satu. Misalnya di sini yang pertama adalah kas 33129. Maka di sini juga harus ditulis 33129 kasnya. Tadi kasnya berada di debit ya, berarti di neraca lajur juga harus diletakkan di sisi debit. Kemudian persediaan barang dagang. Kita lihat di sini persediaan barang dagangnya 12 juta debit, ya kan? Nah, ini ada di debit, maka di neraca lajurnya juga harus diletakkan di sisi debit juga. Nah, di sini ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah piutang dagang. Nah, piutang dagang di sini kita lihat berada di sisi mana? Ternyata berada di sisi debit, maka di neraca lajurnya juga harus diletakkan di sisi debit. Nah, begini. Kemudian kita lihat lagi di neraca saldo. Di sini lanjutannya adalah asuransi dibayar di muka. Letaknya berada di sisi debit. Maka di neraca lajur juga harus diletakkan di sisi debit. Nah, begini ya. Kemudian iklan dibayar di muka itu di neraca saldo tidak ada, maka harus dilewati. Jangan diisi. Nah, perkiraan selanjutnya adalah perlengkapan. Jadi langsung ke perlengkapan. Nah, sewa dibayar di muka juga kosong berarti kita lewati. Nah, langsung ke perlengkapan di sini ya. Perlengkapan di sini letaknya di sisi debit, maka di neraca lajur juga harus diletakkan di sisi debit. Nah, seperti ini.
Lalu selanjutnya setelah perlengkapan adalah mana yang debit dulu ya. Adalah tanah. Nah, ini tanah ya. Tanah letaknya di sisi debit, maka di neraca lajur juga harus diletakkan di sisi debit. Nah, begitu seterusnya ya. Kemudian gedung. Gedung letaknya juga di sisi debit. Nah, ini ya 25 juta debit. Nah, seperti ini. Kemudian ada akumulasi. Di neraca lajur, neraca saldo kita lihat akumulasinya tidak ada, maka harus kita kosongi ya. Lewati saja, lanjut ke peralatan. Kemudian di sini, setelah gedung ada peralatan ya, berada di sisi debit, maka di neraca lajur juga harus diletakkan di sisi debit. Akumulasi belum ada, maka kita lewati, masuk ke kendaraan. Kendaraan letaknya di neraca saldo ada di debit, maka harus diletakkan di sisi debit juga. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah kendaraan ada hutang dagang. Nah, hutang dagang ini letaknya di sisi kredit, maka di neraca lajur juga harus diletakkan di sisi kredit ya. Nah, ini ya. Kemudian ada lagi hutang bunga. Hutang bunga ini di neraca saldonya ada di sisi kredit, maka di neraca lajurnya juga harus diletakkan di sisi kredit. Nah, ini dia. Lalu ada modal. Modal itu di neraca saldo ada di kredit ya, maka di neraca lajurnya juga harus diletakkan di sisi kredit. Nah, ini. Lalu ada prefer, kita lihat, prefer di neraca saldonya ada di sisi debit, maka harus diletakkan di sisi debit juga. Nah, seperti ini ya. Kemudian ikhtisar laba rugi di neraca saldo masih kosong, maka harus dilewati, tidak usah diisi ya. Setelah prefer ada penjualan, nah letaknya di sisi kredit, maka di neraca lajur juga harus diletakkan di sisi kredit. Nah, seperti ini. Lalu ada retur penjualan, kita lihat di neraca saldo ada retur penjualan. Nah, ini dia. Retur penjualannya berada di sisi debit, maka di neraca lajur harus diletakkan juga di sisi debit. Nah, ini kan. Kemudian ada potongan penjualan. Kita lihat di neraca saldo letaknya berada di sisi debit, maka harus diletakkan di sisi debit juga. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya adalah setelah potongan penjualan, ada pembelian. Nah, ini pembelian berada di sisi debit, neraca lajur juga berada di sisi debit. Nah, seperti ini. Lalu ada retur pembelian ya. Setelah pembelian ada retur pembelian. Nah, retur pembelian letaknya di sisi kredit, maka juga harus diletakkan di sisi kredit. Nah, kemudian ada potongan pembelian, letaknya di sisi kredit juga ini, maka dia juga harus diletakkan di sisi kredit. Nah, kita lihat lagi setelah ini ada beban apa. Nah, ada beban gaji ya. Ini dia. Beban gaji letaknya ada di sisi apa? Berada di sisi debit, maka di neraca lajur juga diletakkan di sisi debit. Nah, tadi beban gaji. Nah, kemudian ada beban telepon. Kita lihat beban telepon di sini berada di sisi debit, maka harus diletakkan di sisi debit juga. Nah, ya kan? Ini berada di sisi debit. Kemudian selanjutnya setelah beban telepon ada beban iklan. Beban iklan di sini letaknya di sisi debit, maka neraca lajur juga ada di sisi debit. Beban asuransi di neraca saldo tidak ada, maka harus dilewati ya. Oke, dikosongin saja. Lanjut ke beban sewa. Beban sewa berada di sisi debit, maka di sini juga diletakkan di sisi debit. Nah, ini ya. Lalu masuk ke beban angkut penjualan. Letaknya berada di sisi debit ya. Maka di neraca lajur juga harus diletakkan di sisi debit.
Nah, kemudian beban angkut pembelian di neraca saldo letaknya berada di sisi debit, maka di neraca lajur juga harus diletakkan di sisi debit. Nah, beban perlengkapan, beban penyusutan gedung, beban penyusutan peralatan ini tidak ada di neraca saldo. Nah, terakhir kan beban angkut pembelian. Berarti pengisian kolom neraca lajur untuk kolom neraca saldo ini sudah selesai berdasarkan laporan neraca saldonya yang pada video sebelum-sebelumnya. Kemudian kita jumlah ya. Kita jumlah hasilnya harus sama yang ada di neraca saldo ya totalnya. Nah, gini kemudian kita tarik saja. Nah, totalnya harus 141.315.000. Maka kita lihat di neraca saldonya. Apakah angkanya sama sebesar ini? Kita lihat ternyata besarnya sama, yaitu Rp141.315.000 antara debit dan kredit sama. Nah, antara debit dan kredit sama. Jika debit dan kredit belum sama, maka terjadi kesalahan dalam peletakan angka debit dan kreditnya. Nah, ini cara cara mengisi kolom neraca saldo di neraca lajur. Lalu selanjutnya adalah pengisian AJP ini berdasarkan data AJP ya. Nah, ini dia. AJP yang menggunakan data ikhtisar laba rugi ya. Jangan menggunakan yang data neraca yang AJP HPP ini. Kita menggunakan yang ini saja. Ya, oke. Selanjutnya yang pertama adalah persediaan barang dagang berada di debit 2 juta. Maka di neraca lajur juga harus diletakkan di sisi debit. Nah, kita lihat persediaan barang dagangnya diletakkan di kolom AJP sebelah debit ya, ingat. 2 juta. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat lagi yang ada di AJP setelah persediaan barang dagang adalah perkiraan ikhtisar laba rugi. Urut ya. Jadi kalau menyusun AJP harus urut dari atas biar tidak ada yang kelewat. Nah, kemudian perkiraan ikhtisar laba rugi berada di sisi kredit, berarti di neraca lajur juga kredit 2 juta. Kita cari yang ikhtisar laba rugi. Mana ikhtisar laba rugi? Nah, ini dia. Nah, tadi berada di kredit 2 juta. Seperti ini ya. Lalu setelah ikhtisar laba rugi adalah ikhtisar laba rugi lagi tetapi berada di sisi debit ya. Berarti di neraca lajur juga di sisi debit sebesar 12 juta rupiah. Nah, kita letakkan di sini 12 juta. Nah, seperti ini. Lalu setelah ikhtisar laba rugi ada persediaan barang dagang kredit 12 juta. Nah, berarti kita cari persediaan barang dagang ini tadi letaknya berada di sisi kredit ya, 12 juta. Nah, seperti ini. Oke, sudah cukup. Lalu setelah persediaan barang dagang tadi ada beban perlengkapan 800.000 debit. Kita cari beban perlengkapan 800.000 berada di debit. Nah, kita cari beban perlengkapan. Mana? Nah, ini dia sudah ketemu ya, beban perlengkapan debit ya tadi 800.000. Sudah selesai. Lalu, setelah beban perlengkapan ada perlengkapan di sisi kredit 800.000. Kita cari perlengkapan ya di sisi kredit 800.000. Mana perlengkapan? Perlengkapan letaknya di atas karena dia harta. Nah, letaknya tadi berada di sisi apa perlengkapan? Perlengkapan di sisi kredit berarti 800.000. Nah, di sini. Oke, sudah cukup. Lalu selanjutnya ada setelah perlengkapan ada beban penyusutan gedung debit 2.500.000. Nah, kita cari beban penyusutan gedungnya. Debit 2.500.000. Mana beban penyusutan gedung? Nah, ini dia. Oh, salah ya. Nah, di sini 2.500.000. Oke, sudah kita masukkan di sisi debit.
Nah, kita selanjutnya setelah beban penyusutan gedung ada akumulasi penyusutan gedung kredit 2.500.000. Nah, kita cari akumulasi penyusutan gedung. Nah, di atas. Nah, ini dia berada di sisi kredit ya. Kredit 2.500.000. Oke, selanjutnya adalah beban penyusutan peralatan debit Rp900.000. Nah, di sini kita cari beban penyusutan peralatan. Beban pasti letaknya di bawah ya. Nah, ini tadi berapa nilainya? Rp900.000. Oh ya, Rp900.000. Nah, kita tulis di sini. Kemudian setelah itu ada akumulasi penyusutan peralatan letaknya di sisi kredit Rp900.000. Kita cari akumulasi penyusutan peralatannya. Nah, ini dia berada di sisi kredit tadi ya, Rp900.000. Begini ya. Oke, selanjutnya adalah beban asuransi ya. Beban asuransi debit letaknya di debit Rp750.000. Kita cari beban asuransi Rp750.000. Nah, ini dia sudah ketemu ini ya. Beban asuransi debitnya Rp750.000. Oke, sudah masuk beban asuransinya. Setelah beban asuransi ada asuransi dibayar di muka kredit Rp750.000. Nah, kita lihat. Nah, ini dia asuransi dibayar di muka letaknya di kredit Rp750.000. Nah, ini ya. Selanjutnya ada iklan dibayar di muka ya. Iklan dibayar di muka debit 833333. Nah, kita lihat di sini iklan dibayar di muka. Nah, ini dia. AJP-nya debit di sini ya letaknya berarti. Nah, ini 833333. Nah, udah. Kita tulis di sini ya. Lalu, setelah iklan dibayar di muka ada beban iklan kredit. Nah, beban iklan kredit. Ingat, beban iklan. Beban letaknya di bawah, letaknya di kredit ya. Ingat mana tadi? Ini dia, beban iklan kredit 833333. Oke, selanjutnya setelah beban iklan benar ya. Oh, salah tempat ya. Maaf ya, letaknya berada di bawah ini ya. Nih, oke sudah benar. Kemudian ada Privo debit Rp180.000. Kita lihat Privo. Nah, ini dia. Ini ada Privo debit Rp180.000. Ya, benar ya. Rp180.000 debit. Oke. Ya, sudah masuk. Kemudian kasnya kredit Rp180.000. Nah, kita masukkan kas kredit di sini ya, Rp180.000. Oke, selanjutnya setelah ada kas, ada ini ya, sewa dibayar di muka debit 2833333. Nah, sewa dibayar di muka tadi mana? Oh, ini dia, letaknya berada di debit 2833333. Oke, sudah. Nih. Kemudian setelah sewa dibayar di muka ada beban sewa kredit 2833333 ya, ini dia. Kita letakkan di mana beban sewanya berada di sisi kredit ya ini. Beban sewa ini dia 2833333. Oke. Kemudian kita tarik saja di sum berarti di jumlah. Nilainya harus sama ya seharusnya. Sebentar. Ada yang kurang tepat. Oh ya ini ya. Ini beban iklannya tadi kan 833333. Nah, kan nilainya harus 22. Ada yang kurang tepat berarti kalau angkanya ini tidak sama berarti ada yang kurang tepat. Nah, kita lihat mana yang kurang tepat. Kita cek satu persatu ya. Nah, kita cek satu persatu. Oh ya, ini ya.
Berarti ada kesalahan dalam peletakan, maka harus dicek kembali mana yang salah. Ternyata yang salah adalah prive. Prive ini harusnya letaknya berada di sisi mana? Kita lihat, nah, di sisi debit. Tetapi tadi saya salah meletakkan di sisi kredit, maka akan salah juga jumlahnya. Nah, harus dipindah di sisi debit ya. Nah, ini salah peletakan akan mengakibatkan fatal ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah dipindah. Apakah nilainya sama? Kita lihat, iya nilainya sudah sama. Nilainya totalnya harus sama dengan yang ada di AJP. 227966666. Nah, sudah benar berarti ya. Oke, ini sudah benar. Jadi totalnya debit dan kredit juga harus sama. Nah, sekarang kita mengolah dari data neraca saldo dan AJP ini. Bagaimana kita mengolahnya? Kita mengolahnya dengan Nah, kita mengolahnya dengan cara memadukan antara neraca saldo dengan AJP. Nah, oke ya, antara neraca saldo dengan AJP. Nah, bagaimana caranya? Yang harus diisi terlebih dahulu ada NSD. Apa sih NSD itu? Neraca saldo disesuaikan. Nah, penyesuaian antara neraca saldo dengan AJP, maka disebut dengan neraca saldo disesuaikan. Nah, begini cara pengisiannya. Debit dan ini neraca saldonya debit, AJP-nya kredit. Debit dan kredit harus dikurangi. Lebih besar mana? Lebih besar debit, ya kan? Nah, kalau lebih besar debit, maka saldonya berada di sisi debit. Nah, begini ya. Oke, kita pakai rumus saja biar mudah nanti. Nah, gini ya. Jadi, harus menggunakan seperti ini. Oke. Sekarang sama juga untuk yang persediaan barang dagang juga sama. Ini ada debit, ada kredit, Bu. Berarti yang debit ditambah debit kemudian dikurangi dengan kredit. Jadi 12 juta ditambah 2 juta dikurangi 12 juta. Nah ini kan 12 juta dikurangi 12 juta 0. Berarti sisanya tinggal 2 juta berada di sisi debit. Nah seperti ini ya. Oke. Kemudian ini 1.500.000. Di AJP tidak ada, berarti tinggal menulis saja 1.500.000. Dah, berada di sisi debit karena AJP-nya kosong. Lalu, asuransi dibayar di muka 750.000 debit, 750.000 kredit di AJP, berarti dikurangi hasilnya adalah 0. Nah, kosong ya. Kemudian, iklan dibayar di muka, neraca saldonya kosong, AJP-nya ada di debit 833. Berarti di neraca saldo harus juga diletakkan di sisi debit 833333. Nah, begitu juga sewa dibayar di muka, neraca saldonya kosong, yang ada AJP debit, maka dia juga harus diletakkan di sisi debit. Nah, tinggal mindah aja. Begini ya. Nah, ini ada lagi. Ini debit, ini kredit, berarti harus dikurangi. Nah, 1.300.000, maaf ya. 1.300.000 dikurangi 800.000 karena debit dan kredit, maka sisanya adalah 500.000. Ini ya. Oke, selanjutnya adalah mana tadi? Ini ya. Tanah 30 juta, tinggal mindah aja ini. Nah, ini tinggal mindah aja. Ya, angkanya sama. Ini juga gedung debit 25 juta, tinggal nulis lagi. Oke.
Sedangkan ini akumulasi penyusutan gedung kosong, ini kredit berarti tinggal nulis di sini, kredit. Oke. Kemudian ada peralatan debit. Nah, ini kosong berarti tinggal nulis aja. Tidak usah disesuaikan. Lalu ini akumulasi penyusutan peralatan kredit 900.000, tinggal nulis saja. Nah, seperti ini. Jadi kalau tidak ada penyesuaian mudah ya. Kendaraan debit tinggal nulis saja. Nah, kemudian hutang dagang kredit tinggal nulis di sini juga kredit. Salah tempat ya. Nah, di sini kredit juga ya, 2.200.000. Lalu ada hutang bunga di sini kredit ya, berarti 3 juta. Nah, ini neraca saldo untuk modal kredit. Nah, di sini juga harus diletakkan di sisi kredit, AJP-nya kita kosongi, jadinya 104.550.000. Lalu ada prive. Prive di sini adalah debit 350.000, kemudian ada debit 350.000. Debit dan debit berarti harus ditambahkan ya. Jadi harus ditambah 350.000 ditambah 180.000 jadinya 530.000 saldo debit ya, karena sama-sama debit. Nah, khusus untuk persediaan barang dagang. Untuk ikhtisar laba rugi ini debit dan kredit, maka langsung kita copy, ini tidak usah diselisihkan ya. Jadi kita copy di sini. Nah, di kolom neraca saldo angkanya sama sampai ke laporan laba rugi ya. Nah, saya ulangi. Untuk ikhtisar laba rugi ini langsung tidak usah diselisihkan. Jadi NSD dan laporan laba ruginya langsung di copy paste saja. Ditulis langsung saja, sama debit kredit ya. 12 juta, di NSD 2 juta, laporan laba rugi 12 juta, di kreditnya juga 2 juta. Yang di neraca kita kosongi ya, karena ikhtisar laba rugi itu masuknya hanya sampai ke laporan laba rugi ya. Yang kolom neracanya dikosongi. Nah, oke, kita lanjutkan. Sekarang penjualan berada di sisi kredit, maka di sini harus diletakkan di sisi kredit juga. 3.100.000. Nah, seperti ini. Begitu juga untuk retur penjualan, letaknya di sisi debit, langsung juga di sisi debit. Nah, ini mudah ya. Potongan penjualan juga sama. Lalu ada pembelian, sama juga, tinggal nulis aja ya. Nah, tinggal mindah tempat saja. Kemudian ada retur pembelian kredit, tinggal nulis saja karena tidak ada AJP-nya. Begitu juga potongan pembelian ya, tinggal nulis saja. Nah, seperti ini. Ini juga beban gaji, sama, tinggal mindah angka saja, letaknya di sisi debit. Lalu beban telepon 500.000. Nah, ini. Tinggal nulis. Nah, ini dia. Beban iklan debit, di sini ada kredit, berarti harus dikurangi. Saldonya besar mana? Saldonya besar debit. Maka harus diletakkan di sisi debit. Nah, ini dikurangi ya. Oke. Kemudian ada beban asuransi, letaknya berada di sisi debit. Ya, ini ya. Nah, oke. Berada di sisi debit, maka di neraca NSD-nya juga harus di debit. Seperti ini. Ini juga beban sewa ada di debit 4 juta, ada di kredit 2.833. Maka harus dikurangi debit dan kredit. Besaran debit, maka saldonya harus diletakkan di sisi debit. Nah, ini. Kita lihat besar yang mana. Kalau besar di debit, maka saldonya berada di debit. Nah, seperti ini. Lalu beban angkut penjualan tinggal nulis saja, karena tidak ada AJP-nya. Beban angkut pembelian sama, tinggal nulis saja. Nah, kemudian ada beban perlengkapan debit, tinggal nulis saja. Ini juga tinggal nulis saja karena debit tinggal hanya satu. Ini juga tinggal nulis saja. Oke. Setelah semuanya terisi ya. Nah, ini kan setelah semuanya terisi, kolom NSD-nya ini terisi semua. Nah, kita tinggal menjumlahkan totalnya saja. Nah, sekarang kita total. Kita tarik saja. Jadi, di total
Nah, angkanya harus sama ya, anak-anak ya. Nah, ini angkanya harus sama. Nah, totalnya sama antara debit dan kredit. Kalau masih ada kesalahan, berarti seperti yang tadi, ada kesalahan peletakan atau kesalahan dalam perhitungan angkanya. Nah, ini sudah sama, berarti sudah selesai untuk kolom NSD-nya senilai Rp146.715.000. Oke ya. Lalu untuk selanjutnya kolom yang harus diisi adalah laporan ikhtisar laba rugi dulu. Nah, laporan ikhtisar laba rugi ini tidak semuanya masuk ke sini ya. Yang masuk ke dalam laporan laba rugi, kolom laporan laba rugi ini adalah mulai dari ikhtisar laba rugi ini. Nah, karena ikhtisar laba ruginya ini sudah terisi, maka langsung kita isi bawahnya. Ya, ingat bahwa pengisian laporan laba rugi tidak semua masuk ke dalam laporan laba rugi, tetapi yang masuk ke laporan laba rugi adalah kolom ini. Nah, mulai dari ikhtisar laba rugi ke bawah. Nah, ini sudah terisi berarti tinggal memasukkannya ke sini. Bagaimana cara memasukkannya? Tinggal copy paste saja. Jadi yang kredit berada di kredit, yang debit berada di debit. Nah, seperti itu. Nah, kita copy paste saja ya, karena ini sudah pakai Excel, jadi mudah. Tinggal kopas saja, begini, selesai sudah. Bentar ya. Jadi karena kita sudah menggunakan Excel, maka sudah selesai. Nah, kita total. Oke, kita tarik aja. Loh, Bu, ini kok hasilnya tidak sama? Iya memang, karena laporan laba rugi angkanya tidak akan sama, karena kita akan menghitung berapa laba rugi perusahaan tersebut. Nah, maka angkanya tidak sama. Nah, sekarang kita selisihkan. Nah, ini kita hitung ya. Total kredit berarti total kreditnya adalah Rp33.565.000. Total debitnya adalah 69.334. Nah, sekarang kita selisihkan. Selisihkan bagaimana? Ya, ini yang besar dikurangi yang kecil. Angka yang besar debit diselisihkan dengan kredit. Nah, kita kurangi. Nah, 39.569.334 ini dikurangi Rp33.565.000. Nah, sudah selesai. Nah, ini kenapa, Bu? Angkanya kok berada di sisi kredit? Karena yang kecil. Jadi, kalau saldo itu diletakkan di sisi yang kecil ya. Yang laporan laba rugi itu begitu. Nah, meletakkannya berada di pengurangnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sudah ya. Karena antara 39 juta dengan 33 juta lebih besaran 39, lebih kecil 33, maka ini berada di sisi yang lebih kecil ya. Jadi kalau kita jumlahkan, nanti yang kita jumlahkan, maaf salah rumusnya. Jadi kalau kita jumlahkan nanti angkanya akan sama. Di sini letaknya. Nah, ini kan akan sama. Maka saldonya ada di kecil. Jadi ini dikatakan apa? Rugi. Kenapa kok rugi? Kalau laporan laba rugi itu kredit lebih kecil daripada debit, artinya pendapatan lebih kecil daripada beban. Berarti kan ini pendapatan ya, penjualan ini. Lebih kecil daripada bebannya, maka dia akan rugi. Kita lihat sekarang, ini harus sama ya. Nah, kemudian yang masuk ke dalam kolom neraca adalah yang tidak masuk di kolom laba rugi. Berarti mulai dari ini. Nah, kita copy paste saja ya. Nah, sampai dengan Privo yang sudah masuk di kolom laporan laba rugi tidak boleh masuk kembali. Gitu ya. Nah, kita copy paste karena sudah menggunakan Excel mudah ya. Tapi kalau menggunakan manual berarti harus dihitung ditulis satu persatu ya. Yang debit diletakkan di debit, yang kredit diletakkan di kredit. Nah, seperti itu. Ya, debit masuk debit, kredit masuk kredit. Kemudian setelah ini semuanya masuk, kita tinggal mentotal ya.
kita total, bawahnya kita total, dengan cara kita tarik saja ya, karena ini sudah menggunakan Excel jadi mudah. Nah, seperti ini. Nah, di sini adalah 113 juta dikurangi 107, karena ini kreditnya. Nah, kalau neraca debit lebih kecil daripada kredit, itu berarti rugi. Nah, kita selisihkan seperti yang tadi. Yang besar, yang angka besar dikurangi angka yang kecil. Nah, letaknya harus di bawahnya angka yang kecil. Maka dari itu, angka total bawah ini akan sama. Nah, sama kan 113.150.000 sama dengan yang kredit 113.150.000. Nah, ini jika letaknya mepet, berarti tandanya rugi. Ya, ini kan mepet. Tetapi jika letaknya berada di debit sedangkan yang neraca berada di kredit, maka dia akan laba. Jadi kalau letaknya berpisah, nah di sini dan di sini, maka dia laba. Tetapi kalau letaknya dempet seperti ini tandanya adalah rugi. Dan angkanya harus sama. Nah, ini ya. Jadi angkanya ini harus sama, tidak boleh berbeda. Nah, ini angkanya sama kan? Nah, otomatis sama ya, sulapan ya ini ya. Angkanya sama tadi tanpa, jadi melalui proses yang panjang tadi akan menghasilkan angka yang sama ya. Nah, ini sulapan ini ya. Inilah namanya seni dalam perhitungan. Akuntansi itu adalah sebuah seni perhitungan. Nah, ini kita tulis ya. Rugi. Rugi bersih sebelum pajak. Nah, ini namanya, emang nggak ada pajak ya, karena rugi berarti tidak ada pajak. Ya, kita tulis langsung saja rugi. Tapi kalau laba berarti laba bersih sebelum pajak. Kalau rugi tidak ada pajak ya. Sudah rugi, pajak lagi kan begitu. Nah, begini caranya ya. Jadi perlu diingat berarti kalau letaknya diletakkan saldo laba ruginya itu diletakkan di sisi yang saldo yang nilainya kecil. Jika letaknya berada di berjauhan, di sini debit, di sini kredit, maka dia laba. Tetapi kalau letaknya dempet, di sini kredit sedangkan yang di sini debit, maka dia rugi, ya. Oke? Itu tadi ya anak-anak materi pada kesempatan kali ini, pada video kali ini. Jadi penyusunan neraca lajur atau kertas kerja atau yang dikenal dengan worksheet ya. Oke, atas perhatiannya terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.